Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema memilih cara yang halal. Pada suatu hari, seekor rubah menyusuri hutan untuk mencari sebuah sumur tua. Setelah menemukan, rubah berhenti untuk mengagumi bayangan dirinya di dalam air sumur yang jernih itu. Begitu asiknya mengagumi diri, hingga dia terjatuh ke dalam sumur dan tak dapat keluar. Beberapa lama kemudian datanglah seekor kambing. Kambing menengok ke dalam sumur, melihat rubah di dalamnya. Tanya kambing ingin tahu, apa yang kau lakukan di situ? Jawab rubah singkat, menikmati air yang manis dan enak yang tidak pernah kuminum. Kambing itu berseru, "Oh, sangat menyenangkan. Sungguh nikmat bila aku juga merasakannya." Rubah bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut denganku?" Kambing itu berseru, "Oh, sangat menyenangkan. Sungguh nikmat bila aku juga merasakannya." Rubah bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut denganku?" Tanpa berpikir panjang, kambing itu melompat ke dalam sumur, dan secepat kilat rubah melompat ke atas punggung kambing dan keluar dari sumur. Begitu lambat kambing itu menyadari bahwa rubah menipunya. Dia sekarang terperangkap di dalam sumur tua itu. Di sekeliling kita ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan untuk kebutuhan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mesti mengambil semua tawaran itu bagi hidup kita? Atau kita mesti memiliki sikap yang selektif dan kritis? Rasanya tidak semua tawaran mesti kita ambil. Ada tawaran-tawaran yang sangat berguna bagi hidup kita. Namun ada tawaran-tawaran yang bisa menjerumuskan hidup kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah rubah dan kambing dalam sumur dikisahkan tadi menjadi salah satu contoh betapa hidup ini tidak bisa dijalani begitu saja. Hidup ini mesti dijalani dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Kalau orang membangun rumah yang baru, ia mesti duduk membuat perhitungan-perhitungan. Dengan demikian anggaran untuk rumah yang baru itu cukup. Bagaimana kalau anggaran itu tidak cukup? Ada berbagai cara untuk memenuhi anggaran itu. Ada cara yang halal dengan meminjam di bank atau pinjam sama lembaga, tetapi ada juga cara yang tidak halal. Misalnya orang dengan korupsi. Orang beriman tentu memilih cara-cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dengan cara yang tidak halal. Cara yang tidak halal itu menyengsarakan diri sendiri di kemudian hari. Misalnya, di saat-saat ini kita menyaksikan ada begitu banyak pejabat atau mantan pejabat yang mestinya duduk di kursi pesakitan. Mereka mesti mempertanggungjawabkan perbuatan tidak halal mereka di hadapan hakim dan jaksa. Tetapi cara yang tidak halal itu juga menyengsarakan banyak orang. Semestinya
Dana yang dianggarkan itu untuk kepentingan banyak orang, tetapi digunakan hanya oleh satu orang. Akibatnya banyak rakyat menderita. Kelaparan, busung lapar yang terjadi di negeri ini lebih banyak disebabkan oleh hal seperti ini. Karena itu orang beriman mesti berani memilih cara-cara yang halal dalam membangun hidupnya. Cara-cara yang halal akan membantu diri dan sesama mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang menderita sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.